Bagian 24. Syukuran rumah baru. Mobil yang membawaku telah memasuki area perumahan elit. Senyumku semakin mengembang ketika sampai di gerbang abu-abu yang kemudian ada dua satpam dengan cepat membukakan. Mereka mengangguk memberi hormat padaku ketika kaca mobilku turunkan. Mobil masih melaju melewati dua sisi taman rerumputan dan pohon-pohon menjulang. Semilir angin menerpa wajah menyejukkan. Suasana sore yang sangat nyaman. Rumah tingkat 3 bercat putih bersih tersebut terpampang begitu mewah. Mobil yang kutumpangi berhenti tepat di halaman depan rumah. Aku mengucapkan terima kasih pada supir. Lalu turun membawa gitar di tangan. Menarik napas panjang dan tersenyum lebar menatap rumah mewah hasil kerja kerasku sendiri selama bertahun-tahun. Aku mengernyit heran saat melihat Lamborghini Aventador Orange terparkir di sudut kanan rumah. Aku tak pernah membeli mobil tersebut. Bahkan aku baru berencana membeli mobil besok atau lusa. Lalu mobil itu, Non Haura sudah sampai. Pintu rumah dibuka. Dan Simbok buru-buru menghampiriku. Seminggu sebelum kedatanganku ke Jakarta, Simbok sudah lebih dulu datang ke rumah ini untuk menjadi pengawas para asisten rumah yang membereskan semuanya hingga benar-benar rapi. Ketika aku datang, semua sudah siap ditinggali. Gak usah. Mbok, aku menolak saat Simbok hendak mengambil alih gitar dan membawanya. Itu mobil siapa ya? Mbok, aku menunjuk dengan muka ke arah tempat parkir. Oh itu kan mobilnya Den Raga. Kak Raga, iya, ada Den Raga di kamarnya Non. Datang tadi siang. Simbok sudah suruh istirahat di kamar tamu. Tapi Den Raga ngeyel. Susah dibilanginya. Aku berdecak dan langsung melangkah masuk rumah. Aroma dan suasana asing masih terasa kental sekali. Ditambah semua benda dan ruangan yang bahkan belum aku ketahui pasti. Namun aku tahu di mana letak kamarku. Di lantai 2. Dengan pintu yang didesain khusus. Saat ku buka pintu, desain kamar benar-benar sesuai yang ku minta. Ada fotoku terpampang di dinding atas ranjang. Kamarku kosong. Hanya sprei yang berantakan bekas ditiduri. Terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Beberapa saat kemudian, keluarlah sosok lelaki sedang menggosok rambutnya yang basah dengan handuk warna merah jambu milikku. Oh hei, Kak Raga tersenyum lebar saat melihatku. Sudah pulang. Jam berapa sekarang? Dari mana saja? Kenapa berpakaian seperti ini kamarku? Kak, selaku tanpa menghiraukan celotehannya. Menatap datar dan melipat tangan di dada. Setelah meletakkan gitar di pinggir ranjang. Kak Raga mengangguk. Aku tahu, kenapa ranjangku berantakan. Tadi aku ketiduran. Nyaman sekali rasanya setelah berjam-jam duduk di pesawat. Kenapa memakai handukku? Ah iya, apa kamu gak punya warna lain selain pink? Aku merasa lucu pakai handuk warna pink begini. Ini bukan kamar hotel, Kak. Ya, aku tahu. Jadi kenapa masuk ke kamar wanita sesukanya? Karena kamu wanitaku, Kak. Ya, aku tahu kamu kangen. Sini peluk. Kak Raga melampirkan handuk di pundaknya lalu merentangkan kedua tangan. Aku berdecak malas. Dan bukankah Kak Raga bilang gak bisa pulang? Lalu sekarang apa? Hei, jangan marah dong. Kak Raga berjalan mendekat. Aku sengaja mau kasih kamu surprise. Aku diam menatapnya kesal. Tapi Kak Raga justru tersenyum lebar dan langsung menarikku ke dalam pelukan. Astaga, kamu bau knalpot bas. Kak Raga merenggangkan pelukan. Sekarang katakan, apa yang kamu lakukan di terminal? Cuma kangen. Jawabku sekenanya. Kamu kangen dengan mereka? Enggak, tegas aku menjawab. Dan menurunkan kedua tangan Kak Raga dari lenganku. Aku cuma kangen suasana pertama kali aku ke Jakarta dulu saat usiaku 12 tahun. Di terminal itu pertama kali aku bertemu Mas Ken. Kak Raga menghela napas berat. Decak bosan itu keluar setelahnya. Ku tahu. Dia mulai bosan dan tidak menyukai jika aku sudah membahas tentang Mas Ken. Mandi gih. Kak Raga mengacak pelan rambutku. Aku tunggu di meja makan. Aku udah nyuruh Simbok masak makanan spesial buat malam ini. Setelah mengatakan itu, Kak Raga memberikan handuk itu padaku lalu berjalan keluar begitu saja. Aku merasa telah menyakitinya. Tapi salahku apa? Asteris asteris asteris. Aku menatap cukup lama pasmina putih yang disediakan Simbok di atas meja rias. Sempat tak ingin mengenakan. Tapi kata-kata Simbok membuatku mengurungkan. Harus pakai kerudung ya, Non. Soalnya kan yang datang semua anak-anak panti dan juga pengurusnya. Ada Ustadz dan istrinya juga.
Sungkan kalau Non tidak pakai kerudung sendiri nanti. Baiklah, aku mengalah. Hanya beberapa jam saja, apa susahnya. Walau terasa sangat enggan mengenakan penutup kepala tersebut. Tapi tak masalah demi acara syukuran rumah baruku ini. Ketukan pintu terdengar dan aku menyuruhnya masuk. Simbok telah rapi dengan gamis dan kerudung lebarnya yang serba putih. Loh, kok belum dipakai juga? Non. Semua tamu sudah datang loh. Acaranya harus segera dimulai. Iya. Mbok, ini baru mau dipakai. Aku mengenakan pasmina tersebut di kepala dan menyampirkan begitu saja. Bukan begitu cara pakainya. Non. Simbok mendekat dan menyuruhku duduk. Harus pakai peniti. Aku diam saja ketika Simbok mulai merapikan rambutku dan mengenakan pasmina itu. Nah, coba ngaca sekarang. Aku memutar kepala menghadap cermin rias berbentuk oval tersebut. Dan aku seperti melihat sosok lain dari diriku selama ini. Cantik, kan? Simbok aja pangling begini. Biasa saja. Mbok, ayo keluar. Aku berdiri dan mengajak Simbok untuk segera keluar kamar. Asteris asteris asteris. Acara syukuran rumah baru ini sengaja mengundang anak-anak yatim dari beberapa panti asuhan. Semua ide dari Kak Raga dan Simbok tentunya. Aku mengalah dan terima beres saja. Acara diadakan di lantai bawah. Ruangan luas tersebut telah diubah menjadi tempat syukuran dengan karpet di lantai sebagai alas untuk duduk. Saat menuruni tangga, mereka semua menatap ke arahku. Sedikit canggung dengan pakaian panjang juga kerudung di kepala. Seharusnya aku bisa bersikap biasa saja. Melihat apa yang aku kenakan tak jauh berbeda dengan mereka. Serba putih. Namun, entah mengapa rasanya sangat aneh. Mungkin karena aku tak biasa mengenakannya. Kak Raga pun menatapku dengan senyuman dan tatapan yang bisa kuartikan bentuk kekaguman. Dia duduk di sebelah seorang lelaki memakai sorban di pundaknya. Pasti itu ustadz yang akan memimpin doa di acara ini. Aku dan Simbok menangkupkan kedua tangan dan menunduk kepada mereka sebagai bentuk rasa hormat. Kemudian duduk di samping Kak Raga. Kukira tadi bidadari yang turun dari tangga. Bisik Kak Raga yang membuatku langsung melotot padanya. Karena Mbak Haura sudah ada di sini bersama kita. Mari langsung saja kita mulai acaranya. Lelaki bersorban tersebut memulai acara. Dan dilanjut dengan membaca doa-doa. Simbok menyodorkan Al-Quran kecil padaku ketika akan memulai membaca Yasin. Aku menerima dengan pasrah. Lalu, mau tak mau harus membuka halaman dan ikut membaca surat Yasin. Seandainya tahu jika acaranya akan seperti ini, maka akan kutolak langsung. Dan lebih memilih sebuah pesta yang dihadiri para pebisnis dan mengundang wartawan tabloid. Foto dan namaku akan terpampang di majalah ternama. Dan mengundang rasa iri para pesaing. Aku masih tak paham. Kenapa Kak Raga memilih acara seperti ini? Membosankan. Selesai membaca Yasin. Lalu dilanjut dengan doa-doa entah apa. Tanpa sengaja pandanganku bersitatap dengan sosok lelaki yang tak asing. Lelaki itu buru-buru menunduk dan mengusap matanya. Lagi dan lagi. Kemudian kembali menatapku. Matanya basah dan wajahnya memerah. Sorot mata itu. Dan wajah itu sungguh tidak asing. Dia, Kak Haura. Aku menghentikan langkah. Menoleh dan menatap Rio yang berurai air mata lari menghampiriku. Jangan pergi. Katanya disertai tangis yang terdengar amat sangat pilu. Tangisku semakin pecah. Menggeleng. Tidak, aku harus pergi. Aku sudah tidak layak tinggal di rumah ini. Jangan pergi. Rio memegang tanganku. Wajahnya memohon dengan sangat. Sorot matanya meredup diiringi air mata yang terus berjatuhan. Sekali lagi aku menggeleng. Ini bukan salah Kak Haura. Kak Haura jangan pergi. Aku mengusap rambutnya. Sungguh. Orang kedua setelah Mas Ken yang paling kusayang di rumah ini adalah Rio. Aku tak sanggup berkata-kata. Dada semakin sesak. Senyum terpaksa aku berikan. Lalu kembali membalikkan badan dan melangkah lagi. Kak Haura. Aku melambaikan tangan tanpa menatapnya. Suara itu. Wajah itu. Sorot mata itu. Semua sama dan dia adalah Rio. Aku segera bangkit berdiri dan berlari tanpa permisi. Aku tahu semua pasang mata menatapku. Tapi tak kupedulikan. Aku berlari ke halaman belakang. Memegang dada yang sesaknya begitu menyiksa ketika gambaran sosok Rio saat terakhir kali dulu hadir begitu saja. Ini tidak mungkin. Pasti hanya perasaanku saja. Atau hanya kebetulan mirip. Rio dulu sedikit gembul dengan pipi bulat.
Lihatlah lelaki tadi. Terlihat kurus dan tinggi. Mana mungkin itu Rio? Kak Haura. Napasku seakan berhenti berfungsi ketika suara seseorang memanggilku. Aku menoleh segera dan kudapati lelaki tadi ada di hadapan dengan air mata bercucuran. Ini Rio. Kak. Ia berjalan mendekat, tersenyum dan kembali berkata, Rio kangen Kak Haura. Akhirnya bisa ketemu lagi. Buru-buru kuusap air mata yang hampir saja terjatuh. Menggeleng dan melangkah mundur. Rio siapa? Ya, kamu salah orang deh kayaknya. Langkahnya terhenti. Ini Kak Haura, kan? Wajahnya terlihat bingung. Iya, tapi maaf. Aku gak kenal sama kamu. Kamu siapa? Apa kita saling mengenal sebelumnya? Ini Rio. Kak, Rio adiknya Kak Haura. Tapi aku gak punya adik. Masa Kak Haura lupa? Kak Haura. Aku. Kak Mega. Kak Randy. Dan Mas Ken. Kita semua keluarga. Aku menggeleng kuat. Tidak. Kak Haura dulu suka ngajarin aku belajar. Nungguin aku waktu sakit. Kita semua suka main hujan-hujanan. Suka nyanyi bareng. Berangkat sekolah bareng. Kak Haura juga suka nyanyi bareng Mas Ken. Tolong berhenti. Sentakku yang membuatnya bungkam seketika. Mohon maaf. Aku gak kenal sama kamu dan aku gak kenal siapa yang kamu sebut itu. Oke, dia terlihat hendak membuka suara lagi. Tapi aku sudah lebih dulu berjalan meninggalkannya. Aku cuma kangen sama Kak Haura.